Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Dahayu Larasati Pramono dengan NIM F1220013 dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang penelitian kuantitatif eksperimen, di mana penelitian eksperimen ini itu berbeda dengan penelitian non eksperimen. Kalau penelitian non eksperimen itu tidak semua independen itu dapat dimanipulasi, maka penelitian eksperimen itu terdapat manipulasi terhadap independen. Kemudian, penelitian eksperimen ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui sebab akibat. Kemudian, peneliti yang berperan sebagai eksperimenter itu bertugas untuk memanipulasi variabel bebas yang bersifat sebagai stimulus. Kemudian ada tahap-tahap dari metode eksperimen ini. Yang pertama itu menemukan dan merumuskan problem, di mana problem ini itu bisa kita dapat itu dari data atau fenomena yang membuat kita itu tertarik untuk meneliti suatu topik. Yang kedua itu merumuskan hipotesis, di mana hipotesis itu tuh yang memberi kesimpulan berupa sebab akibat. Kata efektivitas, dampak atau pengaruh itu merupakan ciri dari metode eksperimen. Kemudian yang ketiga ada merumuskan variabel. Yang keempat ada mengendalikan variabel luar atau extraneous variables atau variabel ketiga, di mana variabel ini tuh dapat mengganggu pengambilan kesimpulan variabel hubungan variabel independen dan dependen. Kemudian yang kelima ada spesifikasi jumlah unit eksperimen. Spesifikasi jumlah unit ini tuh bisa menggunakan satu grup, dua grup, atau lebih karena luas, seperti itu. Kemudian yang keenam ada spesifikasi prosedur penempatan kondisi eksperimen ke partisipan, di mana kita bisa menentukan mana kelompok yang akan diberikan eksperimen dan mana kelompok yang tidak akan diberikan eksperimen. Kemudian yang ketujuh itu ada penentuan pengukuran variabel tergantung beserta analisis statistik. Kemudian untuk menentukan sebab akibat itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama itu variabel independen dan dependen itu harus saling berkorelasi atau saling berhubungan. Kemudian yang kedua itu variabel independen itu harus muncul terlebih dahulu daripada variabel dependen. Kemudian yang ketiga itu hubungan antara variabel independen dan dependen itu tidak disebabkan oleh variabel extraneous, di mana itu kita juga harus mengontrol variabel bebas tersebut. Kemudian juga ada pula contoh dari penelitian eksperimen ini. Contohnya itu seperti pengaruh tayangan humor terhadap short-term memory pada mahasiswa baru. Kemudian penelitian eksperimen itu selalu melibatkan manipulasi terhadap variabel, dan variabel tersebut itu bisa variabel kualitatif dan bisa variabel kuantitatif. Kemudian ada jenis-jenis penelitian eksperimen ini. Yang pertama itu berdasarkan jumlah kelompok. Jumlah kelompok ini tuh ada yang dari satu kelompok dan ada yang dari 2 kelompok atau lebih. Kemudian yang kedua itu ada yang berdasarkan randomisasi partisipan. Yang ketiga berdasarkan latar tempat. Seperti itu. Kemudian ada juga konsep validitas pada penelitian eksperimen ini. Konsep validitas pada penelitian eksperimen itu untuk menandakan bahwa eksperimen yang dilakukan itu benar-benar menghasilkan sebab akibat. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan secara singkat dari saya tentang penelitian kuantitatif eksperimen ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.